Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang terhormat Bapak Oki Wijaya SPMP selaku pembina unit kegiatan mahasiswa kelompok penelitian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kami hormati Saudara Muhammad Rifki Albi selaku Ketua Umum dari unit kegiatan mahasiswa kelompok penelitian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga kedua pemateri kita yang luar biasa, ada Kak Muhammad, juga teman-teman semua hadirin yang saya banggakan. Sejenak marilah kita tuangkan rasa syukur kehadirat Allah yang maha mengatur dan memberi kita umur, sehingga atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah, kita dapat bermuajahah, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat bertangkai salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhir zaman yang kita jadikan suri tauladan, syafaatnya kita nantikan, tidak lain dan tidak bukan beliaulah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan sosialisasi pemberdayaan dan pengabdian masyarakat dalam rangkaian acara sekolah pemberdayaan yang dilaksanakan oleh unit kegiatan mahasiswa kelompok penelitian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, sekolah pemberdayaan mengadakan kegiatan dengan tema Generasi Muda Berkarya Melalui Potensi Desa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinar Dewi Utami. Saya yang akan memandu kegiatan pada pagi hari ini. Tanpa berlama-lama teman-teman semua, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Dandi Diodamar. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan dapat memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana dari Sekolah Pemberdayaan ini. Kepada Saudari Tria Ayu Fatmawati, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Oki selaku pembina UKM KPM UMY dan teman-teman yang telah bergabung dalam acara sosialisasi Sekolah Pemberdayaan. Saya selaku Ketua Panitia dari Sekolah Pemberdayaan menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung pada acara sosialisasi Sekolah Pemberdayaan. Sekolah Pemberdayaan sendiri merupakan salah satu agenda dari Departemen PSDM UKM KPM UMY yang mewadahi teman-teman untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Sekolah Pemberdayaan sendiri memiliki beberapa agenda, salah satunya sosialisasi yang akan kita adakan pada pagi hari ini. Selanjutnya nanti teman-teman akan dibentuk tim dan melakukan observasi ke Desa Binaan UKM KPM UMY yang berada di Desa Pilangrejo, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah itu nanti teman-teman akan membuat proposal untuk dinaikkan kepada perlombaan dari pemberdayaan. Harapannya dengan adanya Sekolah Pemberdayaan, teman-teman dapat ikut berkontribusi untuk masyarakat melalui pengabdian. Terakhir dari saya ucapkan terima kasih. Demikian, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan dari penyelenggaraan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Saudari Tria Ayu Fatmawati atas sambutannya. Sambutan selanjutnya
kegiatan mahasiswa kelompok penelitian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kepada Saudara Muhammad Rifki Albi, disilahkan. Baik, terima kasih Saudara Dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pembina UKM KPM UMY Bapak Oki Wijaya SPNP, yang terhormat Mas Ridwan Satria selaku pemateri dan pembicara dari staf SCIC, yang saya banggakan Kepala Departemen dan Sekretaris Departemen UKM KPM UMY, yang saya cintai, struktural dan seluruh anggota UKM KPM UMY periode 2021-2022. Alhamdulillahirabbil alamin wa bisnatain wa ladin wassalatu wassalam asrofil anbiya wassalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan rahmatnya bagi kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa hadir di acara sepeda sekolah pemberdayaan. Tak lupa kita selalu sanjungkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya dari beliau dari yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita menghadiri sekolah pemberdayaan sepeda, yang dimana bisa dibilang ini tahap bagi anggota KPM untuk menjadi yang tadinya belum tertarik pemberdayaan, yang tadinya belum mengenal pemberdayaan, maka pada hari ini kita mengenal apa sih pemberdayaan. Pemberdayaan sendiri itu merupakan pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat kepada desa dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna memperbaiki situasi dan kondisi sejahtera dalam suasana adil sosial dan berkelanjutan. Pemberdayaan itu nggak gampang. Pemberdayaan itu punya rintangan dan tantangan bagi kalian untuk menjadikan suatu lingkungan yang tadinya baik menjadi lebih baik lagi ketika kalian datang untuk memperdayakan desa. Dalam pemberdayaan juga kalian harus mempunyai jiwa pengabdian, yang dimana kalian harus berkomitmen dan harus ada keteguhan untuk melaksanakan pemberdayaan desa dengan konsisten yang diharapkan, yang sudah direncanakan sebelumnya kepada teman-teman itu bisa tercapai. Maka dengan adanya sekolah pemberdayaan ini yang telah dirancang oleh teman-teman PSDM, mudah-mudahan bisa mendapatkan insight baru bagi kalian untuk lebih tertarik dan peduli tentang pemberdayaan kepada desa. Karena desa merupakan peranan penting yang kita nggak bisa lupakan, yang tidak bisa dipisahkan juga bagi pembangunan dan pembangunan daerah juga dan pembangunan nasional. Maka dari itu, semoga teman-teman setelah mendengarkan dari pemateri yang sudah dibawa oleh panitia, mudah-mudahan bisa mendapatkan insight-insight baru ke depannya. Sekian ini saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kekurangan yang kata-kata saya ucapkan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Muhammad Rifki Albi atas sambutannya.
Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh pembina UKM KPM, yaitu Bapak Oki Wijaya SPMP. Namun pada kesempatan kali ini belum hadir teman-teman semua ya. Mungkin bisa kita tunggu sembari teman-teman mempersiapkan terlebih dahulu alat tulis masing-masing untuk nantinya mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Yaitu nanti akan ada sosialisasi pemberdayaan kepada yang nantinya akan disampaikan oleh Kak Muhammad Ridwan Satria, dan juga nanti akan ada sharing session dari Kak Rajen ya teman-teman. Jadi bisa dipersiapkan terlebih dahulu teman-teman alat tulisnya, atau bisa langsung ditulis di laptop ataupun notes di HP, monggo. Tapi bisa dipersiapkan terlebih dahulu ya, sambil kita menunggu Pak Oki untuk nantinya memberikan sambutan. Oke, baik teman-teman semua, sembari kita menunggu Pak Oki ya, mungkin sedang ada kesibukan lain, kita sapa terlebih dahulu yuk teman-teman. Pemateri kita pada pagi hari ini ada Kak Muhammad Ridwan Satria Kumara. Halo Kak Ridwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinar. Insya Allah ketemu Dinar lagi ya. Ini gimana nih Kak Ridwan? Dinar manggilnya Kak atau Pak ini? Kak aja ya Allah. Masih 22 tahun loh ini. Waduh. Bagaimana nih Mas Ridwan kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya sehat, Dinar. Ini juga baru balik kan dari Bandung ya, teman-teman, habis dari belajar ke IPB kemarin tentang pengabdian masyarakat juga. Nah, Mas belajar pengabdian masyarakat ke IPB kemarin dan luar biasa banget. Gitu sih, dari sekarang alhamdulillah udah balik lagi ke kantor gitu. Gitu. Alhamdulillah, berarti harusnya jadwalnya hari ini masih istirahat ya Mas Ridwan? Vaksin sebenarnya ini. Vaksin booster. Mas Ridwan masih menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Nah, selanjutnya kita sapa juga nih ya, kakak kita di UKM KPM ya, tentu teman-teman udah tidak asing lagi dengan kakak kita yang satu ini, yaitu Kak Rajen. Halo, Assalamualaikum Rajen. Waalaikumsalam. Halo Kak Rajen, gimana kabarnya hari ini? Halo Dinar, alhamdulillah baik. Mas Ridwan gimana kabar Mas? Udah lama gak ketemu Mas. Seharusnya yang Mas tanya tuh kamu, kabarmu gimana? Alhamdulillah sehat. Aduh, ketemu Rajen lagi ya. Kayaknya akan sering ketemu kamu berarti sampai lulus nih nanti kayaknya. Kemarin Pak Oki ada di ikut IPB. Ikut, Oke, ikut ke IPB. Pak Oki kan kemarin cerita tuh katanya karena kalau apa bisa membina UKM yang ikut pemberdayaan sampai warganya itu benar-benar jatuh hati ke pelaksana pemberdayaannya gitu. Jadi beliau terkenal di sana. Oh, iya benar-benar. Kamu juga terkenal kok, Jen. Terkenal dengan adik-adikmu yang banyak ini. Udah populer banget Rajen sekarang ya. Dari bocah-bocah TK kemarin kan. Sampai mahasiswa. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya, kedua pemateri kita sudah hadir dan dalam keadaan sehat walafiat. Dinar juga berharap kepada teman-teman hadirin semuanya, hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana teman-teman, udah pada makan belum hari ini? Hari ini, pagi ini. Aduh, sepertinya masih lemes semua ya. Ini yang off cam ini sepertinya masih membeli sarapan ya. Tapi biasanya anak kosan itu sarapannya nanti ya kita brunch ya gitu. Jadi agak siangan gitu ya, dirapel. Oke teman-teman semua, Dinar kembali mengingatkan ya, bahwasanya materi kita pada pagi hari ini bertemakan generasi muda berkarya melalui potensi desa. Nantinya kita akan mendengarkan pemaparan materi dan juga sharing ilmu dari Mas Ridwan, dan juga nanti ada sharing session yang akan disampaikan oleh Kak Rajen ya. Jadi diharapkan nanti teman-teman di sini bisa aktif bertanya, bisa menyerap sebanyak-banyaknya ilmu dari kedua pemateri kita ini. Mungkin ini masih belum terlambat ya bagi teman-teman yang lain untuk bergabung bersama kita ya pada kegiatan kita pagi hari ini. Teman-teman yang sudah berada di room bisa membantu untuk mengingatkan teman-teman yang lain agar ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Ini baru saja mendapatkan kabar bahwa Pak Oki masih dalam proses join ya teman-teman, jadi diharapkan untuk bersabar. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Oki bergabung, teman-teman, semua ya, karena kan harusnya hari ini kita masih jadwalnya libur semester ya. Nah, tapi teman-teman nampaknya sangat bersemangat sekali mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin aku mau nyapa deh salah satu dari teman-teman peserta, atau mau ada yang ngomong langsung nih tanpa aku panggil. Oke, ini ada yang senyum-senyum, ada panitia Mas Muhammad Y, siapa ya? Nggak kelihatan. Waduh,
Pada langsung off cam dong. Halo Mas Panitia, Mas Muhammad. Halo Mbak. Ini sedang disekre ya dari teman-teman panitia ya? Tes, cek. Iya benar, sedang sekret. Alhamdulillah teman-teman kita sudah mendengar suara Pak Oki ya. Assalamualaikum Pak Oki. Waalaikumsalam. Baik Pak Dengar Oki. suara saya? Oke, Ya, mohon sampun maaf. Pak Oki sudah terdengar dengan jelas. Kalau begitu langsung saja teman-teman semua, karena Pak Oki acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh pembina unit kegiatan mahasiswa kelompok penelitian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kepada yang terhormat Bapak Oki Wijaya SPMP. Disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banggakan Mas Rifki, Ketua UKM KPM, dan teman-teman seluruh pengurus UKM KPM yang luar biasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya senang sekali saya bisa menyapa teman-teman meskipun dengan media online ya. Tapi melihat wajah teman-teman yang selalu sumringah, bahagia, semangat, ini membuat saya juga dipaksa untuk selalu semangat. Teman-teman, mohon maaf sekali karena saya janji bisa sesuai on time jadwal, on schedule, tapi saya lupa harus membuka kompetisi basket dari UKM Basket. Tadi harus ke lapangan sebentar, terus kemudian baru bisa bergabung dengan teman-teman. Baik, teman-teman dari UKM KPM yang saya banggakan, saya cintai, ini acara yang menurut saya luar biasa ya. Jadi sekolah pemberdayaan ya, sekolah pemberdayaan. Nah, ini merupakan salah satu starting point ya untuk UKM yang lain. Jadi KPM bisa menjadi salah satu contoh ya, untuk UKM yang lain, baik yang ada di UMY maupun di tempat lain, bahwa ini loh UKM bisa melakukan satu kegiatan pemberdayaan yang sustain ya, dan itu sudah terbukti dengan prestasi yang diraih oleh UKM KPM di dalam Abidaya 2021 kemarin ya. Bayangkan satu UKM bisa masuk ke dalam 4 kategori finalis Abidaya, ini luar biasa dan saya sangat mengapresiasi. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih karena saya mungkin tidak banyak berkontribusi, tapi dengan adanya kegiatan yang luar biasa saya juga dinobatkan sebagai dosen terbaik kedua kemarin ya. Ini sebenarnya bukan karena saya, tapi karena semangat teman-teman dari UKM KPM yang luar biasa. Nah, sekolah pemberdayaan ini saya pikir juga menjadi starting point untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya ya. Tapi saya selalu ingatkan bahwa core unit kegiatan dari UKM KPM ini tetap di penelitian sesuai dengan namanya. Oleh karena itu, saya sangat berharap kegiatan pemberdayaan ini bisa simultan dengan kegiatan penelitian. Artinya begini, misalnya pemberdayaan yang kita lakukan, kalau KPM sudah punya desa binaan yang luar biasa, di mana Ngelipar ya, di Ngelipar. Nah, itu bisa simultan. Artinya simultan adalah kegiatan teman-teman ini bisa berbasis dari hasil riset yang dilakukan oleh teman-teman, baik melalui PKM ataupun non PKM atau sebaliknya. Ya, jadi kan kalau di dalam metode riset itu ada dua hal yang kemudian kita secara filosofi ada dua hal yang perlu kita ketahui. Satu, teori itu berasal dari lapang. Yang kedua, apa yang kita lakukan di lapang itu ya berbasis dari teori. Ya, gitu ya. Sehingga nanti harapannya apa yang kita lakukan di dalam pemberdayaan di desa binaan KPM itu juga bisa menghasilkan satu ide riset. Begitu sebaliknya, apa yang kita lakukan di sana itu juga berbasis dari hasil riset teman-teman, sehingga pemberdayaan yang dilakukan teman-teman ini bisa menjadi contoh untuk UKM baik yang ada di UMY maupun di seluruh Indonesia ya. Nah teman-teman, saya kemarin pagi baru sampai dari Bogor dan Bandung. Ketika saya ke Bogor,
saya berkunjung ke IPB dan saya bertemu dengan beberapa juri di Abdidaya. Beberapa juri di Abdidaya, beberapa juri di PHP 2D, dan kemarin beliau menceritakan, mempresentasikan kegiatan UKM KPM ke seluruh perguruan tinggi. Nah, ini membanggakan sekali. Oleh karena itu, saya berharap bahwa KPM ini semakin solid. Kita manusiawi berbangga dengan prestasi yang sudah kita raih di tahun 2021 kemarin, tapi akan naif jika kemudian kita hanya membanggakan sejarah, gitu ya. 2021 oke, kita stop, gitu ya. Kita manusiawi ketika kita berbangga dengan itu, tapi kita juga harus berpikir roadmap apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan UKM kita ini. Ya, untuk mengembangkan UKM kita ini. Sehingga ke depannya KPM itu bukan stuck hanya bisa bercerita sejarah saja. Kita tidak hanya bisa bercerita seperti, mohon maaf, saya termasuk orang yang agak risih ketika orang bercerita, dulu tuh UMY begini, dulu tuh Indonesia begini, gitu ya. Tapi tidak pernah melakukan hal yang futuristik. Akhirnya kita selalu ketinggalan. Ya, sama halnya di dalam dunia pendidikan. Dulu negara tetangga kita, Malaysia, itu belajar pertanian itu ke Indonesia, ke IPB, kemudian ke Brawijaya, gitu ya, ke Unpad. Sekarang kita belajar pertanian itu ke UPM, University Putra Malaysia, karena peringkatnya jauh di atas perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ya, ini menjadi cambukan bagi kita, menjadi salah satu contoh bagi kita bahwa prestasi bukan hanya untuk dibanggakan, tapi yuk kita sama-sama berpikir apa yang kita bisa kembangkan di masa depan. Dan salah satunya ini adalah tanggung jawab dari adik-adik kader selanjutnya. Ya, ada Mas Rifki yang hari ini bertanggung jawab sebagai ketua, tapi juga ada kader-kader kita, adik-adik yang nantinya akan melanjutkan estafet dari UKM KPM. Ya, terakhir saya mengajak teman-teman semua untuk mengikuti sekolah pemberdayaan dengan baik, dan tentunya yang kita harapkan bukan hanya prestasi, bukan hanya menjadi manusia yang hebat, tapi menjadi manusia yang bermanfaat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Oki Wijaya SPMP atas sambutannya. Baik teman-teman semua, kita memasuki acara yang tentunya ditunggu-tunggu oleh hadirin sekalian, yaitu materi inti yang nantinya akan disampaikan oleh kedua pemateri kita yang luar biasa dengan pembahasan yang berbeda-beda tentunya. Nah, untuk pemateri pertama akan saya perkenalkan ya kepada teman-teman semua, yaitu Mas Muhammad Ridwan Satria Kumara. Beliau merupakan alumni dari Ilmu Hubungan Internasional UMY, teman-teman. Nah, sekarang Mas Ridwan ini bekerja sebagai staf divisi PKM Center LPKA UMY pada tahun 2021 sampai saat ini. Mas Ridwan ini juga dulunya aktif di berbagai macam organisasi ya teman-teman. Seperti Mas Ridwan merupakan ketua umum kami UMY tahun 2020-2021. Setelah itu ketua umum Forum Alumni SMA IT IKRO tahun 2020-2021. Merupakan ketua tim PKM Rangers UMY tahun 2021, ketua umum UKM Bahasa Arab Al-Mujadid UMY tahun 2019-2020. Mas Ridwan juga meraih banyak sekali prestasi dan juga karya. Nanti kalau saya sebutkan semua nggak selesai-selesai ya teman-teman, jadi akan saya sebutkan beberapa saja ya. Yang pertama Mas Ridwan sebagai Best National Social Project Grid Indonesian Leader Summit GILS tahun 2019, juara 2 Lomba Ide Kreatif Mahasiswa Bidang Artikel Ilmiah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2019. Setelah itu lolos program kreativitas mahasiswa PKM
yang didanai oleh Kemenristek Dikti pada tahun 2019, dan luar biasa juga Mas Ridwan ini telah menerbitkan 4 buku yang ditulis sendiri dan luar biasa sekali ya teman-teman. Mungkin bisa kita sambut ya teman-teman pemateri kita yang pertama, Mas Ridwan. Kita sapa kembali. Halo Mas Ridwan, selamat pagi. Halo Dinar, selamat pagi. Aduh, Pak Oki. Malu saya ada Pak Oki. Oke, ini kader-kader kita ini Ridwan ini. Nantinya kan kalau saya sudah tua pensiun kan harus ada yang muda-muda. Siapa? Oke, mohon maaf saya nggak bisa ini ya, nggak bisa menemani sampai akhir. Izin terlebih dahulu ya, karena harus Enggak, dengan Oki. teman-teman CDC. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Mas Ridwan nampaknya sudah bersemangat sekali ya ingin menyampaikan sharing ilmunya kepada kita, dan saya harapkan kepada teman-teman semua sudah siap juga untuk menerima materi pada pagi hari ini. Mungkin teman-teman bisa menunjukkan semangatnya dengan on kamera ya teman-teman, dengan mengaplikasikan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Bisa dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kita mulai alat tulisnya ya, agar nanti materi-materi yang disampaikan oleh Mas Ridwan, ilmu-ilmunya bisa teman-teman serap dengan baik. Oke, baik. Teman-teman, Mas Ridwan nantinya akan menyampaikan materi mengenai sosialisasi program pemberdayaan dan pengabdian masyarakat. Nah, tentunya teman-teman tuh sudah nggak asing ya, terutama mengenai pengabdian masyarakat ini. Karena baru saja kemarin UKM KPM yang kebetulan kita bersama ikuti ini telah lolos dalam program PHP 2D ya teman-teman. Jadi ini sangat luar biasa sekali ya. Dan pada kesempatan hari ini teman-teman akan mendapatkan sharing ilmu dari Mas Ridwan mengenai gimana sih tata cara mengikuti program pemberdayaan yang nantinya diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Setelah itu nanti teman-teman juga akan mendapatkan pengetahuan mengenai gambaran umum apa sih sebenarnya pemberdayaan serta pengabdian masyarakat itu, dan juga tips kepada teman-teman yang ingin berkontribusi dalam kegiatan pengabdian, apa aja yang harus dipersiapkan, bagaimana membentuk timnya, dan sebagainya. Karena nampaknya teman-teman semua sudah tidak sabar ya untuk menerima sharing ilmu dari Mas Ridwan. Langsung saja Mas Ridwan. Waktunya 45 menit Mas Ridwan. Oke, Dinar. Bisa dimulai dari sekarang. Monggo Mas Ridwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman yang nggak ada kendala untuk on kamera, silakan di-on-kan, kemudian perhatikan kembali adab-adabnya dalam menuntut ilmu, begitu ya. Karena kita sekarang lagi dalam forum bermajelis ilmu, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala di nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Pertama-tama mari kita panjatkan pujian syukur kita atas Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih diberikan begitu banyak nikmat teman-teman semua, nikmat pertemuan seperti ini, nikmat kesehatan gitu ya. Dan terlebih lagi adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita dalam semua aktivitas kita pada hari ini, jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi timbangan amal kita sebagai bekal amal kita di yaumil akhir nanti. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangan beliau dan para sahabat inilah kita bisa merasakan indahnya Islam sampai hari ini, dan semoga semangat dakwah yang beliau bawa itu juga masuk ke dalam jiwa-jiwa kita untuk terus berdakwah dalam bentuk apapun untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Baik, teman-teman KPM ya, alhamdulillah ketemu lagi dengan teman-teman semua gitu ya, yang saya hormati Ketua Umum KPM ya,
Rifki Albi gitu ya, dan ketua PHP 2D yang sangat luar biasa gitu ya, Rajen. Lama, dan juga ada beberapa teman-teman di sini ya yang saya kenal, ada Dinar gitu ya, Rajen, Albi, Aishi, ada Aishi juga, dan beberapa teman-teman yang lainnya yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu yang mungkin sudah sering bersinggungan dengan saya gitu ya, konsultasi dan lain sebagainya dan kunjungan gitu ya. Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul kembali untuk sharing-sharing gitu. Baik teman-teman, izinkan saya untuk membagikan beberapa hal gitu yang diminta oleh teman-teman panitia gitu ya, terkait kebutuhan dan teman-teman gitu. Dan alhamdulillah benar kata Pak Oki, teman-teman, ini adalah suatu langkah yang bagus sekali gitu ya untuk teman-teman UKM, dan kayaknya belum ada nih yang kayak KPM gitu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa buat story tag semua lembaga untuk seperti ini gitu ya. Nah, karena kan ya, mungkin tupoksinya penelitian gitu, kok ada pengabdian gitu, dan kita bisa merubah perspektif itu gitu. Nah, itu mungkin yang bisa kita lakukan gitu ya sekarang untuk mengubah perspektif kita terhadap pengabdian itu sendiri. Jadi tidak harus teman-teman yang basicnya pengabdian, yang nggak pengabdian itu kita ubah perspektif itu. Semua kita memiliki peluang dan cara untuk melakukan pengabdian sesuai dengan bentuk ormawanya masing-masing gitu ya. Nah, teman-teman semua, di sini saya beri judul sebagai pemuda sebagai arus perubahan bagi desa gitu ya. Karena dari kita inilah ya yang banyak pengetahuannya, yang ibarat kata ini kita itu adalah puncak dari sebuah perjalanan panjang pada pendidikan gitu ya. Sehingga kita banyak sekali mendapati suatu hal yang nggak mungkin pemuda lain dapati juga gitu. Karena hanya beberapa persen saja ya pemuda Indonesia itu yang bisa masuk pada perguruan tinggi gitu ya. Ya, standar Indonesia itu aja sekarang kan maksimal sekolah 9 tahun ya. 9 tahun, berarti itu kurang lebih SMP. Nah, kita ini adalah produk-produk unggulan gitu yang Allah berikan gitu untuk bisa melanjuti jenjang sampai akhir. Dan inilah kita ya, kita itu adalah sebagai arus, kita membuat arus perubahan bagi hal-hal yang mungkin kurang baik gitu yang ada di tengah-tengah masyarakat kita gitu ya. Gitu. Nah, teman-teman semua gitu ya. Sebelum Mas mulai gitu ya, Mas mencoba sedikit ingin berinteraksi dengan teman-teman gitu mengenai pengabdian masyarakat ini. Yang pertama, Mas akan tanya dulu ke beberapa orang gitu ya. Bentar. Mas akan tanya ke beberapa orang tentang apa itu pemberdayaan masyarakat. Oke, boleh Mas pilih orangnya atau ada yang mau sukarela? Ada yang mau jawab? Oke, Mas tunjuk aja ya. Kalau MC-nya nggak usah lah ya, kan MC-nya aktif banget kan. Mas coba tanya dari ketua panitianya dulu ya tadi. Tria Ayu, oke. Dari ini panggilannya siapa nih? Ayu atau Tria atau siapa? Panggilannya Tria. Oh, Tria. Baik. Tria, menurut Tria sendiri, apa itu pemberdayaan masyarakat, Tria? Menurut Tria itu pemberdayaan itu kita memberdayakan masyarakat dari yang tadinya mereka belum bisa memaksimalkan potensi yang ada di desanya mereka menjadi dapat berpotensi dan menghasilkan income buat masyarakat. Oke, bagus. Ada lagi, Tria? Udah sih Mas dari Tria Oke. itu. Bagus sekali penjelasannya ya. Kita coba ke yang lain. Imam Wicaksono. Imam. Halo Mas. Ini panggilannya Imam ya? Ya. Oke. Menurut Imam, apa itu pemberdayaan masyarakat, Imam? Menurut saya pemberdayaan masyarakat adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup di masyarakat sendiri dengan cara memaksimalkan hal-hal yang ada di masyarakat itu sendiri, Mas. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik.
Bagus, Imam, Tria, terima kasih untuk jawabannya ya dari teman-teman. Jadi kurang lebih benar jawaban dari teman-teman itu bahwa memberdayakan masyarakat itu bagaimana kita sebenarnya itu mampu mentransformasi sebenarnya, mampu mentransformasi kebiasaan yang ada di masyarakat ya. Karena yang kita berdayakan itu adalah manusia, sehingga pemberdayaan itu adalah bagaimana mentransformasi ya, kebiasaan masyarakat yang kurang gitu yang kita lihat menjadi problem itu menjadi suatu hal yang lebih produktif, sehingga masyarakat itu akan menghasilkan sesuatu nanti untuk menjawab dari masalah yang ada di lingkungannya gitu. Nah, itu pemberdayaan masyarakat ya teman-teman. Jadi kita mentransformasi kebiasaan manusia sebenarnya gitu. Dari apa? Dari apa yang kita punya. Makanya Mas bilang tadi bahwa kita itu adalah salah satu orang yang berada di puncak paling tinggi dari tatanan pengetahuan mungkin gitu ya untuk saat ini gitu. Teman-teman nanti di situ memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan teman-teman, dengan teknologi teman-teman yang teman-teman miliki gitu ya. Kemudian dengan semua pengetahuan apapun yang teman-teman miliki untuk mentransformasi kebiasaan masyarakat itu menjadi suatu hal yang lebih produktif gitu ya. Nah, itu nanti poinnya teman-teman. Nah, itu akan teman-teman dapatnya nanti mungkin ketika Rajan akan menyampaikan materinya ya. Yang saya maksud ini karena saya tertegun ketika ikut Monef kemarin di Pilangrejo gitu ya, ketika Pak siapa ya yang dia semangat sekali gitu ketika program ini hadir gitu ya, dan Bapak itu saya semangat belajar saya mau bantu banget gitu. Nah, Bapak yang kurang lebih umurnya 60 tahun, 50 tahun begitu ngomong kayak gitu, itu kita merubah sesuatu hal yang ada dalam pribadi seseorang itu untuk melakukan sesuatu yang lebih produktif itu, dan itu adalah hal yang sangat luar biasa teman-teman. Itu yang pertama ya. Nah, semoga kita dapat poin yang pertama tentang pemberdayaan itu gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, mengapa pemberdayaan masyarakat itu penting? Pertanyaan kedua. Nah, ini Mas coba tanya Muhammad Yusuf. Yusuf? Baik, menurut saya mengapa pemberdayaan itu penting? Yang pertama adalah bagaimana kita menciptakan masyarakat itu dari yang sebelumnya belum mengenal apa sesuatu yang bisa meningkatkan masyarakat, tetapi dengan adanya pemberdayaan ini masyarakat bisa lebih berpikir tentang kemajuan-kemajuan yang bisa seperti kayak pengembangan. Baik, Yusuf. Baik, terima kasih Yusuf untuk jawabannya gitu ya. Sekarang Mas tanya ke mana lagi ya panitia. Oke, ini ada Fitri Alfiana. Ini siapa nih? Fitri Alfiana. Ya, Mas. Oke. Mengapa pemberdayaan itu penting, Fitri? Oh, Mas. Mengapa pemberdayaan masyarakat itu penting? Iya. Kalau menurut Bibi sendiri, kenapa pemberdayaan itu penting? Karena kita tahu bersama ya, kalau misalnya sumber daya manusia di Indonesia banyak, terus sumber daya alamnya juga banyak. Jadi ketika pemberdayaan masyarakat itu artinya kita berusaha untuk mengajak masyarakat untuk inisiatif melanjutkan program-program yang kita udah buat di pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat itu bisa mandiri gitu, Mas. Karena kalau misalnya nggak ada pemberdayaan masyarakat, kita belum tentu tahu kalau misalnya semua masyarakat itu bisa untuk memberdayakan sumber daya yang ada di daerahnya. Oke, baik. Terima kasih ya, jawabannya bagus sekali gitu ya. Nah, begitu teman-teman, kurang lebih benar sekali jawaban yang teman-teman sampaikan bahwa mengapa pemberdayaan itu penting. Hal yang paling pertama yang kita ketahui bahwa tadi ya, masyarakat kita itu gitu ya, untuk saat ini gitu ya, tadi kita masih dalam satu tatanan bangunan bahwa usia non produktif itu sedikit masih lebih banyak gitu. Sebelum nanti kita akan memasuki yang namanya bonus demografi gitu ya. Di kurang lebih hitungannya 2025 ini termin awal, kemudian nanti kita akan masuk termin bonusnya itu 2030 sampai 2045 gitu ya. Tapi dari sana apakah semuanya itu ya mengerti tentang bagaimana sih kita memberdayakan seseorang gitu. Nah, pemberdayaan masyarakat itu penting, itu benar tadi yang disampaikan gitu ya. Bagaimana mereka bisa mampu secara mandiri gitu ya, secara mandiri
untuk membuat hal-hal produktif untuk hal-hal di sekitar mereka gitu ya. Nah, ini yang menjadi tugas-tugas kita. Mengapa program-program pemberdayaan masyarakat itu sangat penting kita lakukan selaku orang-orang yang mengerti gitu ya. Selaku orang-orang berilmu, orang berpengetahuan gitu ya. Dan orang-orang yang berhimpun gitu. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi beruntung sekali KPM itu mengadakan sekolah pemberdayaan ini untuk memantik adik-adik ini yang 2020, 2021 gitu ya. Kemudian yang 2019 juga gitu ya. Bagaimana mengapa sih kakak-kakak kalian itu ngadain agenda ini gitu ya. Gitu. Karena sekarang kita sedang masuk dalam suatu kondisi yang bagi saya secara pribadi itu yang mengubah satu tatanan langsung gitu. Ya, sekarang mereka lebih suka yang instan, pokoknya lebih cepat, lebih enggak, pokoknya jangan capek, yang penting saya bisa dapat hasilnya. Kemudian ya proses-proses itu mulai enggan untuk dilakukan gitu. Sehingga ya pemberdayaan masyarakat itu adalah salah satu cara itu biar teman-teman belajar bagaimana bersabar terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu gitu. Nah, ini nanti teman-teman akan disampaikan oleh Mas Rajen gitu ya, bahwa ya 6 bulan pun belum selesai sebenarnya pemberdayaan itu gitu ya. Ada program monitoring, ada program keberlanjutan gitu ya. Mungkin sampai setahun, 2 tahun, 5 tahun itu pun belum selesai untuk bagaimana kita mentransformasi kebiasaan masyarakat itu gitu. Nah, itulah mengapa pemberdayaan itu penting teman-teman ya. Dia nggak bisa dibuat dalam 1 hari, 1 tahun gitu. Kita perlu terus melakukan ini gitu. Nah, kemudian ini pertanyaan yang menjadi kuncinya sekarang, gitu ya. Mas mau tanya berdasarkan perspektif teman-teman sebagai pemuda gitu ya, dari pengalaman hidup teman-teman nih selama di kuliah atau SMA gitu ya. Dan pemuda selalu menjadi subjek gitu dan menjadi objek pembicaraan dalam semua lini sekarang. Baik dalam lini apapun gitu. Dan sekarang kita masuk ke dalam lini pemberdayaan masyarakat. Mengapa pemuda menjadi bagian penting dalam pemberdayaan masyarakat? Nah, ini Mas mau tanya langsung aja ke Rajen. Rajen, ada di tempat? Halo Mas. Oke, menurut Rajen, mengapa pemuda menjadi bagian penting dalam pemberdayaan masyarakat? Oke, kenapa pemuda menjadi bagian paling penting dalam pemberdayaan masyarakat? Itu karena pemuda itu punya inisiatif yang paling banyak dan juga pemuda merupakan manusia yang saat ini paling banyak menempuh pendidikan. Nah, jadi pendidikan yang mereka dapat itu banyak sekali pengalaman yang mereka kuasai, kemudian mereka sabarkan ke masyarakat desa untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Oke, baik Rajen, makasih ya. Kemudian Mas mau tanya ketua KPM-nya ini, si Albi, ada nggak? Albi? Halo, ada di tempat? Halo, ya Mas. Oke, Mas mau tanya, menurut kamu mengapa pemuda menjadi bagian penting dalam pemberdayaan masyarakat? Iya Mas, kenapa sih pemuda itu penting ya? Pemuda itu agent of change Mas. Ya gimana ya, pemuda itu ya masa-masanya lah untuk berkarya, masa-masanya lah untuk melakukan hal-hal ekstra gitu. Apalagi buat memperdayakan masyarakat gitu. Karena mereka poin penting gitu. Ya tadi udah dibenarkan juga Mas juga udah bilang bahwasannya ya Indonesia bener-bener lagi di ajang kita tuh lagi banyaknya anak muda daripada orang tua. Nah, itu juga kan menjadi poin penting bagi kita sebagai pemuda itu bisa memberdayakan masyarakat gitu. Apa yang kita udah dapatkan, ilmu-ilmu yang udah kita gali di kuliah itu bisa kita gunakan dan implementasikan kepada masyarakat itu biar pembangunan yang daerah-daerah yang biasanya di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, di Pulau Papua itu bisa bisa teraih lah gitu Mas ketika ada pemberdayaan masyarakat ini. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Albi ya. Nah, kurang lebih apa yang dikatakan Rajen dan Albi itu benar teman-teman semua gitu ya, bahwa kita itu kata Pak Anies gitu ya, kita itu nggak pernah ngomong dulu karena kita nggak pernah punya dulu gitu. Kita itu selalu menawarkan masa depan gitu ya. Kita selalu punya inisiatif untuk masa depan gitu. Maka pemberdayaan masyarakat yang kita berikan itu adalah bukan yang kayak dulu gitu. Kita benar-benar masih, oh ini kalau dilakukan ke depan akan menjadi seperti ini gitu.
Nah, ini yang teman-teman harus mengerti gitu ya teman-teman, bahwa ketika ingin melakukan sebuah pemberdayaan, kita itu memiliki amunisi yang sangat banyak. Itu yang harus teman-teman ketahui. Tapi ada satu hal yang kadang membuat kita itu capek untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Kita lupa bahwa kita punya amunisi yang sangat banyak. Amunisi dalam hal apa? Satu, kita punya amunisi dalam hal academic knowledge. Kita diajarkan bagaimana berpikir secara ilmiah gitu ya. Kita punya ya, pengalaman-pengalaman yang orang tua kita belum pernah dapati gitu ya. Bagaimana proses belajar kita gitu. Nah, yang ketiga, bagaimana kita mampu memanfaatkan teknologi gitu. Nah, kadang kita tuh lupa kita punya amunisi-amunisi itu gitu. Sehingga pemberdayaan yang ingin kita lakukan itu kayak capek banget pemberdayaan gitu ya. Ngapain saya ngelakuin pemberdayaan gitu. Jadi why-nya tuh nggak strong gitu. Mengapanya itu nggak terlalu kuat. Jadi sehingga alasan-alasan kecil pun bisa membuat kita tuh luntur di tengah jalan gitu semangatnya. Nah, kalian bisa contoh nanti ya. Kakak-kakak kalian ini, Rajen dan tim, nanti ini yang bagaimana mereka bisa survive gitu ya di desa yang sangat jauh itu, sangat jauh. Kemudian semangat setiap minggu untuk menginap gitu ya. Apa landasan mereka? Ada yang mereka temukan pasti. Sehingga kenapa mereka mampu bertahan 10 tim itu 10 orang itu gitu ya. Kenapa mereka mampu memberikan yang terbaik di sana? Kenapa sih seorang kakek itu sampai bilang mbah itu sampai bilang kalau nggak ada mereka itu rasanya kayak saya kehilangan sesuatu gitu. Nah, itu yang akan teman-teman temukan gitu kan. Dan jadikan itu sebagai amunisi untuk kenapa saya harus melakukan ini gitu ya. Gitu. Nah, tapi teman-teman semua itu berlandaskan bahwa kita itu sedang tidak baik-baik saja sebenarnya. Makanya program yang kita lakukan itu harus tepat sasaran dari masalahnya gitu ya. Nah, di Indonesia kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ada dua yang nggak saya masukkan di sini, itu data desa yang sudah maju gitu ya, dan mandiri. Itu tidak masukkan di sini, tapi kita bisa melihat bahwa banyak sekali ya desa di Indonesia ini yang masih sangat tertinggal, kemudian masih berkembang gitu ya. Dan mungkin yang teman-teman lihat di Pilangrejo itu masuk salah satu desa di DIY yang masih berkembang gitu ya. Karena di DIY itu sekitar 234 desa itu masih berkembang gitu. Slide-nya belum berubah? Udah berubah belum? Belum berubah. Belum, Mas. Masih di slide kedua. Nah, ini sudah. Udah? Sudah. Oke. Nah, jadi teman-teman, Pilangrejo itu masuk ke salah satu desa yang sudah berkembang gitu ya. Nah, tapi kita masih dalam ke tahap itu gitu, masih masuk ke tahap yang belum selesai gitu, sampai dia menjadi desa yang maju, sampai ke desa yang mandiri gitu. Itu perlu waktu yang lama gitu, sehingga ini PR teman-teman gitu ya. Gitu teman-teman semua. Ini udah pindah belum slide-nya? Sudah di slide 5. Oke. Yang pengabdian kepada masyarakat, takutnya nggak berubah. Apa Belum, desa? Mas. Masih di desa sedang tidak baik-baik saja. Akankah kita hanya diam? Ini sudah. Baik, teman-teman. Tapi ini, Mas akan masukkan dalam satu perspektif kita sebagai seorang Muslim gitu ya. Ini sebelum Mas menjelaskan lebih jauh. Teman-teman semua, sebagai seorang Muslim kita melihat pemberdayaan masyarakat itu sebagaimana para pendahulu kita melihatnya gitu ya. Sebagaimana kita di Muhammadiyah itu melihat Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengambil suatu semangat pemberdayaan masyarakat itu dari surah Al-Maun gitu ya. Nah, kita sebagai seorang Muslim nih di KPM juga sebagai orang-orang berhimpun itu mengambil itu gitu ya. Sebagaimana yang Allah bilang dalam surah Ali Imran ayat 104 gitu ya. Wal takum minkum ummatu yad'u ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun gitu. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang berhimpun mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar, dan itulah orang-orang yang beruntung gitu ya. Nah, KPM ini kan adalah satu himpunan ya, satu golongan orang gitu yang berhimpun gitu.
Yang mengajak pada yang ma'ruf. Bagaimana mengajak yang ma'ruf? Itu ada tadi, memberdayakan, mentransformasikan kebiasaan yang non produktif itu menjadi suatu kebiasaan yang produktif. Mengajak mereka pada yang ma'ruf, mencegah pada yang mungkar. Yang mungkar itu apa? Hal-hal yang nggak produktif gitu. Dan semoga kita menjadi orang-orang beruntung ketika kita melakukan hal itu gitu. Itu kita sudah mengamalkan surah Ali Imran ayat 104 gitu ya. Nah, itu yang menjadi pertama sebagai seorang muslim, itu pemberdayaan itu kita ubah perspektifnya menjadi seorang, oh, saya seorang muslim, kewajiban saya untuk melakukan hal tersebut, seperti itu. Jadi pandang itu sebagai perspektif seorang muslim gitu. Karena dalam surat berikutnya, dalam Ali Imran ayat 110, Allah bilang apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah alayh. Jadi teman-teman semua, Allah itu bilang ya, ada 3 syarat untuk menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas gitu ya. 3 salah satu umat terbaik bagi manusia itu syaratnya pertama. Ta'muruna bil ma'ruf ya, tadi. Wa tanhauna 'anil munkar. Yang terakhir itu adalah wa tu'minuna billah. Kita ini adalah orang-orang yang bertawakal dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak semua orang yang mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar itu muslim. Ada yang non-muslim yang bergerak seperti itu gitu, tapi dia bukan umat terbaik. Syarat yang terakhir adalah kita adalah orang-orang yang berdasar, yang berserah diri gitu ya, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini perspektif kita sebagai orang muslim untuk pemberdayaan masyarakat ya teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman melakukan ini, ambil perspektif itu sebagai seorang muslim di dalam surah Ali Imran, atau teman-teman punya yang lain gitu ya. Sehingga ketika teman-teman akan melakukan pengabdian masyarakat, itu adalah berbuat sesuatu bagi orang lain tanpa menuntut imbalan apapun sebenarnya. Tanya sama Rajen tuh, apa yang dia dapatin gitu. Uang nggak ada dia dapat. Capek iya gitu ya. Dipotret sana sini juga enggak gitu. Tapi kalau kita hitung-hitungan kayak gitu, oh iya ya, enggak dapat apa-apa sebenarnya. Tapi hal lain teman-teman. Lihat itu dari posisi yang lain gitu. Makanya ketika teman-teman melakukan pengabdian masyarakat, ada value yang sangat besar di luar dari jasa maupun uang itu tadi. Nah, temukan itu. Mungkin Rajan akan sharing tentang itu gitu ya. Nah, jadi pengabdian kepada masyarakat itu teman-teman adalah kita melakukan pengamalan. Tadi yang Mas bilang di awal lah, pengamalan ilmu pengetahuan teman-teman, teknologi, seni budaya yang teman-teman dapatin langsung kepada masyarakat ya, dengan metode yang ilmiah. Nah, ini keuntungan kita menjadi seorang mahasiswa, kita ngerti apa yang dimaksud dengan metode ilmiah. Kita buat proposalnya dengan jelas, kita cari latar belakangnya dengan metode yang jelas, kita tanya dengan observasi untuk dapatin sasaran yang tepat. Gitu ya. Lihat proposal tim KPM kemarin, itu rapi, bagus gitu ya, cara menjelaskannya gitu. Karena nggak semua orang, orang tahu masalahnya apa, tapi kadang dia tidak membuat itu secara konstruktif gitu, sehingga apa yang seharusnya menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut tuh nggak ada gitu. Dia tahu masalahnya, dia tahu idenya, tapi dia nggak bisa menghubungkan antara bagaimana merealisasikan idenya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di pemberdayaan masyarakat kita selaku seorang mahasiswa harus masuk ke dalam metodologi ilmiah ini, teman-teman semua. Jadi sehingga ya kunci pemberdayaan teman-teman itu ada bersinggungan dalam 4 hal, gitu ya. Yang pertama kolaborasi, empati, partisipasi, dan keberlanjutan. Kolaborasi itu apa? Bukan hanya teman-teman KPM ini satu tim kolaborasi, oke, it's okay gitu. Tapi ada hal yang lebih besar pada itu ketika teman-teman melakukan pemberdayaan. Ini berganti kan slide-nya? Belum, Mas. Oke, kayaknya emang bermasalah ya. Sudah. Nah, di pemberdayaan itu teman-teman semua, yang kolaborasi yang pertama itu apa? Itu sangat banyak teman-teman. Selain teman-teman berkolaborasi dengan tim kalian sendiri, teman-teman akan berkolaborasi dengan kampus, teman-teman akan berkolaborasi dengan perangkat desa, teman-teman akan berkolaborasi dengan masyarakat yang menjadi sasaran teman-teman, dan teman-teman akan berkolaborasi dengan berbagai macam stakeholder yang akan mendukung pemberdayaan teman-teman.
Jadi sehingga kunci pemberdayaan itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu kelompok saja, gitu ya. Nah, di sini teman-teman akan mendapati relasi yang sangat banyak nanti ya. Dan ini akan menjadi poin penting juga ketika teman-teman yang memberdayakan masyarakat. Seru banget sebenarnya pemberdayaan ini ya. Seru banget gitu ketika kita memahami kunci pemberdayaan itu yang pertama tentang kolaborasi. Nanti mungkin bisa cerita lebih lanjut Rajen berapa banyak stakeholder yang berusaha membantu pemberdayaan masyarakat di Pilangrejo gitu ya. Kemudian yang kedua, selain kita merasakan banyaknya komunikasi yang kita lakukan, yang kedua itu adalah empati teman-teman. Kita nggak cuma bersimpati gitu ya, tapi kita selain kita mengerti perasaan masyarakat dan tim kita gitu ya, kita ingin melakukan itu untuk menyelesaikan, oh ini ada masalah nih gitu ya. Karena ini penting teman-teman. Karena di masa-masa yang instan kayak gini, individualisme itu sangat besar teman-teman. Sangat besar sekali. Sehingga rasa empati untuk mengerti perasaan orang lain itu kadang agak susah gitu. Termasuk mungkin di kultur organisasi gitu. Nah, sehingga ketika teman-teman melakukan pemberdayaan ini, teman-teman akan dapat satu poin yang sangat penting kita selaku manusia, hablum minan nasnya itu dapat gitu ya. Hablum minan nas itu dapat banget. Itu berempati gitu. Gitu. Nah, sehingga kita oh ada masalah ini gitu, kita ikut gitu. Kenapa sih? Kenapa kita mau bermalam-malam di sana, berbulan-bulan mengerjakan pemberdayaan di sana, kalau kita itu nggak berempati gitu, nggak masuk. Ada yang kayak gitu. Ada yang KKN cuma sebulan, rasanya mau segera biar cepat KKN-nya biar selesai gitu. Itu karena nggak dapat empatinya, maunya oke program jalan selesai. Itu bersimpati namanya. Empati itu satu hal yang beda lagi gitu. Itu adalah tingkatan setelah simpati lah. Sehingga teman-teman di sini ya, Mas harapkan nanti ke depan dapat empati itu ya. Dapat empati itu untuk ketika teman-teman melakukan pemberdayaan masyarakat. Ya, jangan lepaskan gitu. Jangan sampai teman-teman nggak dapat feel-nya gitu ketika simbah misalnya ngomong apa gitu ya, nggak dapat gitu. Biasanya ya curhat sebagainya itu ada gitu. Kemudian yang ketiga apa? Partisipasi teman-teman. Ya teman-teman diminta untuk join gitu ya dalam semua aktivitas kegiatan kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tim gitu ya. Perbaiki komunikasinya gitu. Nah, yang keempat itu keberlanjutan. Nah, sehingga itu tadi pemberdayaan kita yang kita lakukan itu nggak bisa tuh setahun, 2 tahun atau per 6 bulan cuman. 6 bulan itu hanya memantik teman-teman ya. Ketika teman-teman lagi pemberdayaan itu memantik posisinya, gitu ya. Nah, sehingga yang akan teman-teman dapati nanti ke depan itu sangat luar biasa, gitu. Nah, mahasiswa membawa perubahan desa. Siapkah kita mengambil peran itu dari semua yang Mas bilang tadi, gitu. Apakah teman-teman KPM siap untuk mengambil peran itu, gitu? Jangan sampai Rajen lagi nih yang turun, gitu ya. Angkatan 2020-nya mana, gitu. Ambil, ya. Kalau ditanya siap, kita harus siap gitu teman-teman. Gitu ya. Kita ubah nih mindset kita. Yang pertama, lihatlah pemberdayaan masyarakat itu sebagai seorang muslim. Yang paling pertama dan Mas anjurkan banget wajib ain gitu. Lihat itu sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua, baru lihat itu sebagai kita ini adalah makhluk sosial gitu ya. Yang menjadi dalam tatanan masyarakat kenegaraan itu kita pemuda yang udah sampai level paling puncak gitu dalam tatanan pendidikan gitu. Ketika orang tanya kamu siap, ya harus siap gitu. Ambil gitu ya. Lagi ada program apa ambil gitu. Dan ini juga termasuk bagian dari tupoksi teman-teman gitu kan. Jadi teman-teman siap atau enggak ya harus siap gitu sebenarnya. Gitu ya. Ini panggilan ya, panggilan zaman sebenarnya gitu. Yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang pemuda gitu ya. Karena pemuda itu menanggung 2 beban zaman teman-teman ya. Dia menanggung beban orang-orang setelahnya dan dia menanggung beban orang-orang sebelumnya gitu. Menanggung beban orang tua kita dan menanggung beban adik-adik kita gitu. Maka sehingga kita dituntut bisa banyak amunisi yang bisa kita berikan kepada masyarakat gitu ya. Gitu. Nah, teman-teman semua, peran kita nanti ketika teman-teman terjun ke dalam masyarakat itu
ada 3 hal yang masukkan dalam garis besar teman-teman semua. Ya, yang pertama itu adalah teman-teman menjadi seorang organizer. Ya, teman-teman membantu gimana sih biar rapi tuh masalah masyarakat itu bisa selesai dengan terstruktur gitu ya. Misal nih kayak di Pilangrejo ya, kemarin Rajen dan tim membuat satu kelompok yang disebut dengan Handayani gitu ya. Agroindustrinya Handayani nama timnya ya, Rajen ya. Handayani Kelor gitu. Nah, itu satu hal yang harus teman-teman berikan kepada masyarakat untuk menata dan membantu memenuhi kebutuhan warga desa, memanfaatkan potensi yang mereka punya. Di situ teman-teman upgrade mereka gitu ya. Ubah kebiasaan mereka yang awalnya belum ngerti Kelor itu kayak gini yang ngelolanya gitu. Ubah ke hal yang produktif gitu dengan menjadi seorang organizer itu. Nah, ini teman-teman pentingnya berorganisasi itu implementasinya tuh ke sana gitu. Gitu ya, masyarakat tuh butuh gimana sih menjadi seorang organizer yang baik. Teman-teman bentuk tuh, bantu gitu ya. Nah, jadi kita di masyarakat itu ada poinnya gitu. Saya itu dulu di Malang gitu ya, yang tadi best project itu di Malang waktu itu bersama teman-teman komunitas di sana dalam SDGs ya, Life Below Water gitu ya. Kita di sana itu membangun kebiasaan masyarakat, kan di sana tuh ada desa yang dialirin sungai gitu ya. Nah, kita membangun kebiasaan bagaimana masyarakat itu terjun ke sungai untuk ngambil sampah dan membersihkan itu, kemudian hasil olahannya, setelah itu kita duduk bareng, kita pisah-pisah sampahnya, kemudian di sana kita adain forum minum teh gitu sambil ngobrol gitu dan sebagainya. Kita jelasin gitu, kenapa sih plastik itu berbahaya, kenapa sih kita nggak boleh buang sampah di sungai gitu sebagainya, kenapa sih yang kita jaga cuma sungai kita gitu ya, itu kita pantik gitu. Nah, ini yang menjadi kenapa kita bisa menjadi best project waktu itu, karena selain kita membangun knowledge tentang mengapa kita nggak boleh menyampah di sungai, ya kita juga kasih penjelasan tentang kenapa bahan plastik itu berbahaya dengan metode yang nyaman bagi masyarakat gitu. Kita setiap melakukan itu sambil minum teh, gorengan gitu, anget-anget, kita biasanya lakuin pagi waktu itu. Kemudian kita mengubah kebiasaan masyarakat yang biasanya minggu cuma lihat sungai dan sebagainya, ya kita bantu bersihin dan nggak ada lagi masyarakat yang buang sampah di sungai waktu itu gitu. Nah, itu kemudian kita bentuk strukturnya gitu, kelompoknya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita menjadi seorang media maker, teman-teman. Media maker gitu ya. Kemudian itu teman-teman kan terjun ke masyarakat, ngambil aspirasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu sebagai leader ya. Teman-teman di masyarakat itu harus berinisiatif gitu. Kalau masyarakat nggak nemuin masalahnya atau susah untuk bergerak, ya kita yang gerak gitu ya. Itu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi peran kita ya kalau udah ada di masyarakat, paling nggak ya kita duduklah bersama masyarakat gitu ya. Kemudian kalau udah ada lembaganya dengan Karang Tarunanya dekat gitu ya. Bantu apa sih yang bisa dikembangkan lagi gitu. Kemudian yang ketiga, memajukan desa dengan banyak belajar gitu ya. Kasih karya cipta kemarin di Pilangrejo, teman-teman udah buatin bukunya, teman-teman udah buatin tuh rumah produksinya gitu ya. Teman-teman udah bantu tuh seminar-seminar untuk memberdayakan pengetahuan mereka untuk mengelola kelor gitu ya. Kemudian yang keempat, teman-teman merencanakan kan buat plan-nya kan, 5 tahun ke depan apa, 2 tahun ke depan apa, 10 tahun ke depan apa gitu. Nah, itu yang dibutuhkan masyarakat desa. Nah, semua itu teman-teman untuk mencapai tujuan global pembangunan dunia 2030. Jadi semua hal yang kita lakukan itu, program-program yang diberikan itu untuk mencapai Sustainable Development Goals gitu ya 2030, dan inilah yang akan teman-teman buat nantinya gitu ya. Nah, semua hal yang teman-teman lakukan itu, inilah yang teman-teman dapatin, teman-teman. Teman-teman akan diberikan satu konsep berpikir kreatif gitu ya. Baik dari pikiran, perasaan, keterampilan. Teman-teman berimajinasi bagaimana masalah itu bisa selesai dengan jalan yang seperti ini. Nalar teman-teman dipakai, emosi, teman-teman berkomunikasi, mengharmonisasikan semua pergolakan yang ada gitu ya.
Karena teman-teman punya bakat apa, punya penjurusan seperti apa, dengan tim yang bermacam-macam, waktu yang susah sangat diatur, gitu ya. 10 orang dalam waktu 6 bulan, gimana sih untuk menjaga biar sustain nih semangat-semangatnya gitu ya, gimana sih biar solid terus gitu. Nah, itu semua akan membentuk teman-teman selaku mahasiswa, akan membentuk 4 hal yang paling besar: academic knowledge, skill of thinking, management skill, dan communication skill gitu ya teman-teman. Sehingga tadi UMY itu akan membentuk sinergi untuk lulusan yang kreatif ya. Teman-teman akan diajarkan untuk berpikir konstruktif sehingga kita menjadi lulusan yang bermutu bagi masyarakat. Nah, ini kita masukin hal yang penting ya. Bagaimana caranya agar kita berkontribusi gitu ya. Karena biasanya pemberdayaan ini, aduh Mas, duitnya nggak ada ya. Misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman di luar dari itu sebenarnya teman-teman bisa gitu ya melakukan pemberdayaan gitu ya. Caranya seperti apa? Nah, ini teman-teman yang diminta oleh teman-teman KPM, saya ingin mensosialisasikan sedikit gitu ya. Dalam tahun ini gitu ya, kemarin tim KPM itu kan lolos PHP 2D namanya ya. Itu program dari kementerian gitu ya, Kemendikbudristek gitu ya. Yaitu program holistik pembinaan pemberdayaan desa. Kemudian ada yang namanya program Mira Desa, kemudian ada yang namanya P3D gitu ya. Nah, ini program-program apa gitu ya? Nah, ini adalah program-program yang hadir yang dikasih oleh pemerintah. Ya. Nah, alurnya itu teman-teman, insya Allah kurang lebih di bulan Februari ini atau ya Februari gitu ya, kalau nggak ada perubahan itu nanti akan ada sosialisasi program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa 2022 gitu ya. Kemudian nanti teman-teman akan diminta untuk menyusun proposal. Nah, di penyusunan proposal inilah yang paling penting. Teman-teman diminta untuk konstruktif, teman-teman diminta untuk disiplin, teman-teman untuk di teamworknya harus banget gitu. Nah, apa yang Mas jelaskan di atas tadi, itu semuanya harus tertuang dalam penyusunan proposal. Karena diloloskannya teman-teman atau tidak, bagus atau tidaknya, bagaimana teman-teman untuk menyelesaikan masalah masyarakat melalui tulisan, itu semuanya ada di penyusunan proposal. Kemudian teman-teman akan nanti lolos dana hibah, melakukan hibah kurang lebih 6 bulan gitu ya. Kemudian pelaksanaan kegiatan, ada MONEF, pengumpulan laporan kegiatan, masuk abdidaya, kemudian jika lolos, tim berikutnya nanti teman-teman akan masuk dalam nominasi P3D gitu. Yang pertama tentang program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa, teman-teman semua. Jadi siapkan timnya dari sekarang. Insya Allah jangan terlalu lama ya. Kayaknya udah ada timnya deh kalian ya. Itu sehingga teman-teman ketika program ini dibuka, ya teman-teman udah mulai survei, udah selesai survei, mulai sekarang surveinya gitu ya. Jangan ditunda-tunda gitu. Nah, tadi mungkin teman-teman udah ada jadwal sendiri gitu ya dari sekolah pemberdayaan ini. Nah, itu yang dari pemerintah, teman-teman. Nah, sekarang dari UMY, alhamdulillah sekarang kita punya yang namanya program Young Sustainable Initiative atau YSI gitu ya. YSI sudah kita buka, teman-teman semua. Sekarang ada kurang lebih 14 ormawa yang berpartisipasi sampai saat ini dan sudah mulai survei. Jadi sehingga teman-teman sekarang ayo KPM ya, kalau belum survei silakan survei gitu ya. Dipertahankan tuh jawara abdidayanya itu, dipertahankan. Rajen punya tanggung jawab besar bersama timnya ya, gitu, untuk bisa mempertahankan itu gitu ya. Nah, YS ini teman-teman alurnya ya, untuk skema kita yang kita buat bahwa YS ini nanti akan kita seleksi selepas teman-teman itu mengikuti PHP 2D. Jadi teman-teman buat proposal YSI, kemudian ketika panduan PHP 2D itu keluar, teman-teman kita minta untuk mengkonvert proposal YSI itu ke panduan terbaru PHP 2D. Nah, ketika pengumuman PHP 2D itu sudah ada dan teman-teman misalnya nggak lolos, ya baru teman-teman kita seleksi untuk YSI. Jadi yang PHP 2D kalau teman-teman lolos ya udah nggak ikut YSI gitu. Tapi kalau teman-teman nggak lolos PHP 2D, teman-teman akan kita ikutkan ke seleksi YSI, baru nanti melaksanakan program, MONEF, dan pengumpulan laporan kegiatan. Dan teman-teman harus bergembira gitu ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah sekarang bagi tim yang lolos mendapatkan dana hibah, baik PHP 2D atau YSI, sekarang bisa dikonversikan menjadi nilai KKN gitu ya.
Jadi teman-teman bisa mengambil, biar ya mungkin di semester 7-nya tinggal santai-santai kalau ngambil di semester genapnya kan, semester 6 gitu ya. Karena untuk PHP 2D itu sampai sekarang ya, dari kemarin saya lihat ya minimal semester 4 sih gitu ya. Biar enak aja gitu, mungkin untuk mengkonversikan ke nilai KKN-nya biar lebih cepat gitu ya. Gitu teman-teman semua. Jadi ambil peran itu teman-teman semua, jadilah bagian dari perubahan itu, karena kita adalah masa depan, ya, kita adalah masa depan. Yang kita tawarkan adalah masa depan, cara-cara kita adalah cara-cara masa depan gitu ya, karena kita adalah ujung tombak dari perbaikan itu sendiri, dari desa untuk Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa Mas sampaikan gitu ya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Mas kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Ridwan atas materi yang telah disampaikan ya teman-teman, luar biasa sekali ilmunya. Bisa kita berikan applause ya teman-teman untuk Mas Ridwan. Nah, selanjutnya teman-teman kita memasuki sesi tanya jawab dari teman-teman semua. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan oleh Mas Ridwan tadi. Bisa terlebih dahulu mengaktifkan raise hand-nya dan nanti akan saya panggil terlebih dahulu untuk perkenalan dan juga menyampaikan pertanyaannya. Atau kalau teman-teman terkendala jaringan, bisa dituliskan di kolom chat, nanti akan saya bantu untuk membacakan. Silahkan teman-teman, kita sudah memasuki sesi tanya jawab semua. Mau nanya ya? Assalamualaikum. Saya mau nanya Dina. Waalaikumsalam. Boleh? Mungkin bisa langsung perkenalan terlebih dahulu dan disampaikan pertanyaannya apa. Oke, perkenalkan nama saya Rajen dari Humas Media UKM KPM UMI. Mas Ridwan, kabar baik ya Mas ya? Alhamdulillah baik, Jen. Ya, jadi pertanyaan saya gini Mas, nanti pada saat ada sosialisasi dari kementerian tentang program pemberdayaan masyarakat, itu apakah nanti bakal ada sosialisasi internal, tapi sifat sosialisasinya itu biasanya kan umum-umum tuh tentang pemberdayaan, kayak tadi itu kan sifatnya umum, tidak spesifik bagaimana mereka melakukan perencanaan pemberdayaan desa, bagaimana hingga sampai ke konflik itu kita nggak bisa hindarin Mas, pasti ada konflik ketika kita melakukan pemberdayaan desa. Jadi kira-kira akan ada kelas khusus nggak seperti yang dilaksanakan oleh teman-teman kita yang sekarang itu sedang melakukan KKN. Nah, mereka ada kelas mentoring khusus, dibahas, dikaji paling dalam tentang kegiatan pemberdayaan. Soalnya selama pengalaman kemarin itu melakukan kegiatan PHP 2D, itu sifat mentoringnya hanya yang umum-umum saja, nggak spesifik sampai ke yang detail, yang notabene-nya itu penting, Mas. Oke, mungkin seperti itu, Mas. Oke, Rajen. Oke, pertanyaan yang luar biasa dari Rajen ya. Mungkin dari Mas Ridwan bisa langsung dijawab, Mas. Oke, Dinar, terima kasih. Baik, keren, pertanyaan bagus sekali gitu ya. Ini bisa jadi masukan ke kita di divisi CSIC selaku yang memegang program ini gitu ya. Karena kita PHP 2D dan YSC juga baru gitu ya, kita juga perlu banyak masukan. Untuk ke depan kalau memang diperlukan seperti itu, nanti kita coba cari caranya gitu ya. Karena untuk sekarang benar, kita biasanya hanya di awal itu sosialisasi tentang panduan 2022 gitu ya. Kemudian workshop penulisan gitu. Nah, hanya di dua itu gitu ya. Nah, kalau teman-teman KPM gitu tadi menyarankan lewat Rajen itu mengenai mentoring yang lebih detail lagi mengenai bagaimana kalau ada konflik, bagaimana kalau ada hal-hal yang mungkin tidak sejalan gitu ya. Nah, itu kita coba bicarakan di sini. Teman-teman bisa kasih masukan atau Rajen bisa langsung chat aja ke Mas gitu ya. Yang Rajen maksud itu seperti apa? Nanti coba Mas masukkan sebelum ketika nanti program-program pengabdian akan jalan gitu ya. Dan itu ide yang sangat bagus sekali karena Mas melihat teman-teman perlu untuk bekal itu.
teman-teman perlu untuk bekal itu gitu ya. Ya, teman-teman nggak cuman butuh bekal buat proposal nih. Gitu ya, karena teman-teman akan terjun di sana kurang lebih 6 bulan juga gitu ya, jadi sehingga teman-teman perlu bekal yang di luar dari itu gitu ya. Nanti insya Allah kita coba berikan ya, kita coba Mas sampaikan dulu ke kepala divisi juga mengenai usulan dari teman-teman gitu ya. Ini pertanyaan bagus banget dan Mas baru sadar juga gitu ya. Oh iya, benar juga gitu. Karena apa ya? Ya kita kan bukan LPM gitu ya. Jadi kita bukan tim yang ngurusin KKN gitu. Tapi kayak kok kita yang kayak ngurusin KKN gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi kita coba eh, realisasikan apa dari ide teman-teman. Gitu Dinar. Baik, itu tadi jawaban dari Mas Ridwan. Bagaimana? Tambahkan? Iya, sangat menjawab. Oke, baik. Dari Rajat sudah cukup ya? Cukup, Dinar. Oke, baik. Terima kasih banyak Rajen atas pertanyaannya dan juga Mas Ridwan atas jawabannya. Kita lanjut teman-teman. Barangkali ada yang ingin bertanya. Silahkan, masih ada waktu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu ya. Atau jika terkendala jaringan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat untuk nanti saya bantu membacakan pertanyaannya. Teman-teman semua, kita manfaatkan ya momen pertemuan kita dengan Mas Ridwan kali ini. Daripada nanti teman-teman harus ke PKM Center ya untuk bertemu Mas Ridwan. Nah, mumpung kita bisa bertemu secara virtual, pada kesempatan kali ini kita manfaatkan dengan baik. Halo teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Mungkin 2 penanya lagi ya teman-teman semua. Saya ingin bertanya, Mas. Monggo, monggo. Baik, mengenai pemberdayaan ini kan kita tahu bersama bahwa pemberdayaan ini masuk dalam tridharma perguruan tinggi ya. Nah, saya ingin bertanya di era pandemi seperti ini, kira-kira pandangan Mas sendiri tentang pemberdayaan ini kayaknya sudah terlaksana dengan baik atau
belum Mas, maksudnya terhadap pandangan Mas terhadap mahasiswa sekarang ini di era pandemi. Mungkin saja Mas. Oke, baik. Pandangan Mas terhadap apa pemberdayaan eh, yang dilakukan oleh mahasiswa itu udah baik atau belum ya, Yusuf ya? Iya benar Mas. Oke, baik. Bagus, pertanyaannya bagus sekali ya. Baik, kita coba sempitkan sedikit ya. Kalau melihat dari perspektif Mas gitu ya, melihat sebuah pengabdian itu, makanya sekarang kita sedang berusaha bagaimana makna pemberdayaan itu luas gitu ya. Bukan cuman bagaimana kita mengolah TPA, bagaimana kita bukan cuman untuk baksos gitu ya. Sehingga pemberdayaan yang kita lakukan itu adalah pemberdayaan yang holistik gitu atau menyeluruh gitu ya. Sehingga ini yang masih menjadi stuck bagi, kalau Mas melihat ya, gerakan Ormawa kita itu, khususnya di bidang-bidang SDM kita itu, gitu ya, apa bidang-bidang yang punya departemen pengabdian masyarakat itu, gitu ya, berkutat pada 3 hal biasanya. 1 ngajar TPA, 2 baksos, 3 bagi makanan. Itu baik sebenarnya, tapi itu bukan pemberdayaan. Ya, itu namanya kegiatan sosial, gitu ya. Nah, sehingga pemberdayaan itu tadi yang kita berikan itu ada bagaimana mentransformasi kebiasaan. Sehingga makanya ketika program YSI ini hadir, PHP 2 itu hadir, ya, enggak ada satupun Ormawa yang belum mascet di UMY ini. Jadi ketika Mas menghadirkan itu, ya kadang memang kita belum menemukan filosofi yang tepat untuk menggambarkan pengabdian masyarakat ini sepenting apa sih bagi teman-teman sebenarnya. Ya ada yang bilang ya tupoksinya nggak sesuai dengan UKM kami Mas. Oh udah banyak banget program kerja kami Mas. Termasuk mereka yang punya tim tim sosial masyarakatnya. Mereka bilang nggak usah Mas gitu. Kita udah punya proker sendiri. Ya Mas bisa jamin itu prokernya pasti hal-hal yang nggak kayak ketika kita mendapati pendanaan gitu. Nah ini nanti yang harus kita ubah mindsetnya gitu bagi Mas gitu ya. Tapi kalau dilihat udah baik atau belum, itu suatu langkah yang baik ya. Selagi tim departemen sosialnya itu ada kegiatan untuk kegiatan sosial, bagus sampai itu baik. Tapi apakah itu pemberdayaan itu belum, gitu ya. Nah ini yang ingin kita bentuk. Karena tadi pemberdayaan itu harus mencakup banyak hal. Ya, apakah ketika teman-teman ngajar TPA itu teman-teman, atau teman-teman memberdayakan masyarakat di luar dari teman-teman untuk ngajar TPA? Itu satu hal yang beda, gitu ya. Ketika teman-teman baksos, bakti sosial, nah apakah teman-teman itu datang dengan masyarakat sekitar tuh baksos juga, gitu ya, memberdayakan stakeholder yang lain untuk mendatangkan baksos yang ke sana atau enggak, gitu misalnya, gitu ya. Nah ini yang harus kita ubah pola pikirnya gitu selaku mahasiswa gitu, apa yang dimaksud dengan pemberdayaan itu sendiri gitu, sehingga kalau dibilang awal udah bagus gitu ya, selagi masih ada kegiatan itu. Jangan sampai punya departemen sosial tapi nggak ngapa-ngapain, itu yang nggak bagus gitu. Oke? Nah, jadi sehingga mungkin teman-teman nih, kan ini KPM ya, teman-teman pasti dari beragam prodi ya. Dinar dari FAI, gitu ya. Rajen dari teknik, gitu ya. Mungkin ada dari prodi yang lain. Nah, teman-teman coba menyebar. Setelah dari KPM ini dapat materi dari Rajen, dari Mas, coba nyebar ke teman-temannya gitu, nyampaikan, oh pemberdayaan itu seperti ini loh sebenarnya, bukan cuma ngajar TPA, bukan cuma ngasih makanan gratis, bukan cuma untuk ngasih baksos gitu, tapi ada hal yang lain gitu. Ikuti program-program dari PHP 2 ada ISI gitu, yang pendanaannya 10 sampai 40 juta gitu. Nah ini yang teman-teman harus berikan dan mencerdaskan teman-teman yang lain, Ormawa yang lain mengenai, oh iya pemberdayaan itu seperti ini sebenarnya. Nah mungkin itu yang menjadi PR kita bersama ya. Jadi Mas titip nih, titip ke semua teman-teman KPM ya, Albi sama Rajen punya PR besar dan teman-teman KPM punya PR besar mengenai bagaimana kita bisa memberikan nih pandangan yang benar tentang pemberdayaan masyarakat ke ormawa-ormawa di UMY. Mungkin gitu Yusuf ya. Ya Mas. Oke, baik. Itu tadi Yusuf atas
jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Bagaimana Yusuf, apakah ada pertanyaan lain? Ya, sudah sangat baik. Jadi benar sekali ya apa yang dikatakan Mas Ridwan ini, karena kebetulan Dinar juga ada di UKM sebelah ya. Ketika diajak untuk mengadakan pengabdian atau pemberdayaan seperti ini, mereka akan selalu beropini bahwa ini bukan ranahnya kita gitu. Seperti itu Mas Ridwan, dan Dinar merasakan sendiri gitu. Oke teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali. Mungkin bisa satu penanya lagi ya teman-teman. Bisa mengaktifkan raise hand-nya. Setelah itu memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaan, atau kalau terkendala bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Halo teman-teman. Mungkin Dinar tunggu 1 menit lagi ya teman-teman. Mungkin masih memikirkan ya ini pertanyaannya, kira-kira ingin bertanya apa ya. Jadi masih ada kesempatan. Izin bertanya, Mas. Monggo. Saya ingin bertanya, untuk indeks dari keberhasilan pemberdayaan sendiri itu seperti apa? Apakah ada sesuatu hal yang menjadi poin atau tolak ukur dalam pemberdayaan? Nah, misalkan di suatu desa ini sudah berhasil dalam mentransformasi kebiasaan-kebiasaan, apakah itu menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pemberdayaan? Dan setelah kita melepaskannya dan di suatu hari akan menjadi problem, apakah itu juga menjadi indeks yang belum terwujud dari pemberdayaan itu sendiri? Soalnya kan saya masih bingung tentang output yang diharapkan dari pemberdayaan sendiri itu. Oke, Imam, bagus banget pertanyaannya ya mengenai output dan indikator seperti apa gitu ketika kita ini udah pemberdayaan, lah ujungnya apa gitu ya. Benar. Nah, itu mungkin yang belum Mas sampaikan tadi. Mungkin teman-teman juga masih bingung tadi di sini, saya outputnya apa ketika sudah dapat melaksanakan pemberdayaan masyarakat itu gitu ya. Nah, teman-teman semua sebenarnya di indikator besarnya gitu ya, indikator besar dari pemberdayaan itu, sebentar ya Mas, coba buka dulu gitu ya. Ada kurang lebih 7 indikator besar yang harus teman-teman dapatin gitu nanti ketika melaksanakan program pengabdian masyarakat gitu ya. Itu. Nah, ini mungkin Mas share saja, mungkin kalau Imam belum lihat gitu ya. Ada yang kita lihat di sini ya. Yang pertama, tadi benar, perilaku masyarakat itu menjadi salah satu hal yang
harus menjadi indikator gitu ya, yaitu perubahan perilaku masyarakat baik dari pengetahuan mereka, sikap mental, kesadaran dan keterampilan. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua ada perubahan fisik gitu ya. Nah, perubahan fisik seperti teman-teman KPM udah bangun rumah produksi dan sebagainya. Itu salah satu indikatornya. Kemudian yang ketiga, perubahan kemitraan dengan berbagai pihak. Teman-teman KPM udah ngambil kelor ke siapa misalnya kan. Kemudian teman-teman udah mitra promosi dengan siapa gitu. Kemudian perubahan kelembagaan lokal. Nah, teman-teman yang awalnya belum ada kelembagaan, teman-teman buat kelembagaannya menjadi handayani kelor itu kan. Nah, itu sebuah indikator keberhasilan. Kemudian peningkatan kegiatan koordinasi dari komunikasi antar lembaga-lembaga lokal, ya. Misal dari KPM ke pihak desa, pihak dukuh, gitu ya. Nah, itu yang menjadi tolak ukur juga. Nah, kemudian yang keenam, teman-teman memiliki rencana tindak lanjut pasca program, gitu. Nah, kemudian yang ketujuh, tadi ada proses implementasi mata kuliah yang ada teman-teman lakukan di desa. Tuh, nah ini sebenarnya di luar program pun, di luar PHP 2D ataupun ISI, teman-teman sebenarnya, teman-teman yang punya departemen pemberdayaan masyarakat, bisa mengambil ini sebagai contoh, oh pemberdayaan kita berhasil nggak ya? Nah, kita punya indikator-indikator itu. Nah gitu kurang lebih Imam. Ada 7 indikator kalau teman-teman ngikutin program PHP 2D ataupun YSI. Ada 7 indikator ini. Ketika teman-teman melihat yang teman-teman lakukan itu mendapati indikator tersebut, berarti teman-teman berhasil melakukan pengabdian itu. Itu kurang lebih. Nah, apakah ketika di tengah-tengah terputus, itu ya, itu biasanya harus teman-teman lakukan dengan monitoring. Makanya setelah ada pemberdayaan, pasca program itu apa sih rencana teman-teman? Makanya di sini teman-teman memiliki rancangan program tindak lanjut. Misal, monitoring harus kita lakukan selama 1 bulan sekali gitu ya. Kemudian hal-hal lain, pengembangan tim misalnya gitu, volunteer, pembukaan volunteer gitu. Nah itu untuk menjadi salah satu misal ada indikasi bahwa nanti akan kurang berhasilnya program ini, maka kita tutup dengan program yang kayak gini. Nah kurang lebih gitu Imam. Kenapa pentingnya memiliki rancangan program tindak lanjut? Begitu? Itu tadi Imam jawaban dari pertanyaannya. Apakah sudah cukup? Baik, terima kasih Mas. Saya rasa sudah cukup. Baik, terima kasih banyak juga kepada Imam dan juga kepada Mas Ridwan atas jawabannya. Nah, sayang sekali nih teman-teman, berhubung waktu kita pada pertemuan kali ini sangat terbatas dan tadi Mas Ridwan telah menyampaikan sharing ilmunya, teman-teman juga sudah melaksanakan sesi tanya jawab kepada Mas Ridwan. Kita sudah memasuki sesi terakhir. Mas Ridwan. Mungkin barangkali dari teman-teman nanti misalkan masih ada pertanyaan, bisa menghubungi Mas Ridwan ya, gitu Mas Ridwan. Ya, kalau begitu saya persilahkan kepada Mas Ridwan untuk memberikan closing statement-nya. Silahkan Mas. Baik Dinar, terima kasih. Singkat saja dari Mas untuk teman-teman semua, KPM sekarang punya power gitu ya. Teman-teman sekarang punya prestasi gitu. Teman-teman punya model pemberdayaan, teman-teman sekarang punya model desa pembinaan yang udah bagus sekali, pembina yang keren juga, dan teman-teman yang Mas lihat adalah banyak orang-orang yang produktif dan punya skill di sini gitu ya. Anak-anak PIMNAS di sini, anak-anak PHP 2 di sini, anak ISI di sini, Dinar lulus ISI timnya kan, Rajen PHP 2D, Dio PIMNAS gitu ya, didanain gitu ya, PKM sebagainya. Nah, manfaatkan Albi gitu ya, selaku ketua KPM di sini gitu ya. Pahami bahwa KPM sekarang lagi punya nih SDM untuk membuat suatu kemajuan gitu. Maka kekuatan yang besar itu punya tanggung jawab yang besar juga, kata Uncle Ben kan. Jadi teman-teman semua punya tanggung jawab itu gitu.
Sehingga Mas harapkan dari KPM bisa membantu kita, tim divisi CSIC, untuk memberikan makna dari pemberdayaan itu ke teman-teman yang lain ya, baik dari FAI, teknik, dan teman-teman di fakultas yang lain gitu. Nah mungkin itu aja di titip Mas, tetap berkarya, tetap berkontribusi, tetap berikan yang terbaik untuk KPM dan masyarakat yang nanti menjadi sasaran teman-teman semua gitu ya. Mungkin itu aja Dinar, terima kasih teman-teman atas waktunya dan senang sekali bisa bertemu kalian lagi gitu ya. Sampai bertemu di lain waktu. Baik, terima kasih banyak juga Mas Ridwan atas sharing ilmu yang diberikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kami semua gitu ya. Teman-teman, sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu materi, kita akan melaksanakan foto bersama terlebih dahulu ya. Untuk itu teman-teman bisa menghidupkan kameranya masing-masing dengan mengaplikasikan virtual background dari panitia. Silahkan teman-teman tanpa berlama-lama ya, kita siapkan senyum terbaiknya. Mungkin bisa memakai kacamata seperti Rajen juga boleh. Oke, baik. Bagaimana dari operator, apakah sudah siap? Siap ya, baik. Saya hitung ya, karena ini ada beberapa slide. Mungkin nanti kita akan menahan senyum kita kurang lebih selama 5 detik gitu ya. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Lanjut, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kepada Mas Ridwan yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan agar kita bisa berjumpa lagi ya Mas Ridwan untuk ngobrol-ngobrol dan sharing ilmu lagi. Baik, terima kasih teman-teman semua. Mas izin pamit ya, selalu berkarya, selalu memberikan kontribusi terbaik buat teman-teman KPM. Amin. Ya, izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.